Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai unit usaha kecil di beberapa sektor industri seperti aksesoris, pakaian, dan kerajinan berkembang di kawasan ini. Hal ini pun selaras dengan rencana pemerintah untuk menguatkan sektor ekonomi dan industri kreatif. Namun, terdapat beberapa permasalahan UMKM di Indonesia. Salah satunya yaitu kesediaan peralatan yang belum mendukung kebutuhan para UMKM sehingga produksi dan kualitas produk yang dihasilkan belum dapat optimal. Para pengrajin di dekat stasiun Lempuyangan Yogyakarta, tepatnya Kampung Macanan. Di sana, dapat dengan mudah kita temui para pengrajin aluminium yang telah bekerja secara konsisten sejak tahun 1970-an. Termasuk salah satunya ialah mitra kami, yaitu Budi Patri. Mitra dengan tekun membuat peralatan rumah tangga, aksesoris, dan kerajinan aluminium lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini, mitra harus bekerja dengan adanya keterbatasan peralatan. Saya kan alatnya kan manual. Kalau bikin pakai alat itu kan bisa presisi itu. Menilik lebih ke dalam, Mitra Budi Patri memiliki beberapa permasalahan, yaitu keterbatasan alat pendukung yang mempengaruhi produktivitas mitra, posisi postur tubuh pengrajin yang membuat fatigue atau kelelahan, dan kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan konsumen. Berdasarkan permasalahan yang telah kami sebutkan, akhirnya kami membuat alat cutting bending untuk mitra Budi Patri. Alat cutting dan bending menerapkan konsep multifungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mitra Budi Patri. Selain itu, alat ini telah diukur agar sesuai dengan tata letak dan postur tubuh mitra. Oke, mari kita analisis efektivitas dan efisiensi alat cutting bending. Peralatan produksi yang dimiliki oleh Mitra Budi Patri diantaranya ialah gunting, palu kayu, dan penekuk sederhana berukuran kecil. Peralatan yang terpisah tersebut mengurangi efisiensi mitra. Alat cutting dan bending yang menyatukan keseluruhan fungsi peralatan tersebut dapat membuat efisiensi kerja lebih tercapai. Berikut merupakan gambaran dan spesifikasi dari alat cutting dan bending. Alat ini didesain sesuai dengan kebutuhan Mitra Budi Patri. Alat cutting dan bending ini terdiri dari meja, laci, bidang ukur, pemotong sheet metal, dan penekuk atau brake. Berikut cara penggunaan alat cutting dan bending. Pertama, pengguna memposisikan dan mengukur sheet metal, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan sheet metal dengan cara menekan tuas pemotong. Proses yang terakhir adalah proses penekukan atau bending, di mana sheet metal yang telah terpotong akan dimasukkan ke dalam penjepit brake. Proses penekukan atau bending dilakukan dengan cara mendorong tuas brake ke atas. Postur tubuh kerja Mitra Budi Patri. Sesuai pada gambar, dapat kita lihat bahwa postur tubuh kerja Mitra Budi Patri nampak membungkuk saat melakukan aktivitas. Dilakukan analisis menggunakan metode Rula-Reba atau analisis ergonomi postur kerja, didapatkan bahwa postur tubuh mitra saat bekerja berada pada nilai yang mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan tindakan secepatnya. Setelah menggunakan alat cutting dan bending, postur tubuh mitra dapat diperbaiki. Kemarin saya juga ada ini buat seperti kaleng kerupuk, tapi buat tempat permen. Saya kendalanya cuma alat itu tadi yang buat. Berdasarkan hasil wawancara dengan mitra, maka kami membuat alat cutting dan bending atau C-bend untuk meningkatkan variasi, simetri, dan presisi dari produk. Saya pakai alat itu kan bikinnya bisa tepat, itu kan presisinya itu loh Pak. Presisi itu menjadi daya tarik konsumen. Wah ini kerjanya. Untuk menyelesaikan 3 masalah yang ada di Mitra Budi Patri. Yang pertama yaitu efisiensi kerja, yang kedua ergonomi atau postur pekerja, dan yang ketiga yaitu efektivitas atau kualitas dari suatu produk yang dihasilkan. Jika dahulu mitra menggunakan alat manual, maka ada beberapa gerakan yang harus dilakukan oleh mitra untuk memotong sheet metal. Yang pertama adalah mengukur sheet metal menggunakan penggaris, kemudian memegangi sheet metal, dan bersamaan dengan hal tersebut, mitra harus mengguntingnya. Yang mana hal tersebut sangatlah kurang efektif dan efisien karena menimbulkan banyak gerakan yang tidak menghasilkan produktivitas. Sedangkan jika menggunakan alat cutting dan bending, hanya akan ada 2 gerakan yang harus dilakukan oleh mitra, yaitu meletakkan sheet metal pada bidang ukur
dan kemudian tinggal mengayunkan pemotong hingga sheet metal terpotong dengan sempurna. Selain itu, ada juga keistimewaan lain dari alat cutting dan bending, di mana saat dahulu mitra menggunakan alat manual, mitra hanya bisa menghasilkan barang dengan derajat tekukan sekitar 90 derajat. Akan tetapi, dengan menggunakan alat cutting dan bending, derajat tekukan tersebut bisa dinaikkan hingga 135 derajat, yang mana hal tersebut bisa meningkatkan variasi produk. Analisis before after penggunaan alat cutting dan bending adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menggunakan alat manual seperti gunting, palu kayu, dan penekuk sederhana, maka dahulu mitra hanya bisa membuat 2-3 produk dalam 7 hari. Sedangkan jika menggunakan alat cutting dan bending, jumlah produk yang bisa dihasilkan bisa mencapai 5 hingga 6 produk dalam 7 hari. Selain itu, skala ukur yang digunakan alat cutting dan bending adalah sekitar 1 cm, di mana hal tersebut akan membuat produk yang dihasilkan bisa lebih presisi dan teliti dalam ukurannya. Berbeda dengan pada saat menggunakan alat manual, yang mana ukuran presisinya adalah sekitar 1 hingga 5 cm. Sekian video penjelasan dari kami, semoga alat ini dapat menjadi solusi untuk Mitra Budi Patri yang nantinya dapat memberikan manfaat dan peningkatan positif untuk mitra. Terima kasih.